Malam di Caracas biasanya bising dengan deru kendaraan dan hiruk-pikuk kota. Namun Sabtu malam itu, kesunyian yang mencekam dipecahkan oleh raungan mesin helikopter yang tak terdeteksi radar. Dalam sekejap, dinding-dinding kokoh Istana Miraflores bukan lagi perlindungan, melainkan jeruji bagi Nicolas Maduro. Hanya dalam hitungan jam, pria yang selama belasan tahun menggenggam tahta Venezuela itu berpindah dari kemewahan istana ke sebuah sel sempit di belahan bumi utara. Tidak ada karpet merah, tidak ada pengawal kehormatan. Yang ada hanyalah dinginnya musim dingin New York dan aroma pengap dari dinding beton Metropolitan Detention Center, MDC, Brooklyn. Di sana, sang mantan sopir bus kini harus berbagi ruang dengan kebisingan jeruji besi dan bayang-bayang kekerasan di salah satu fasilitas tahanan paling berbahaya di Amerika Serikat. Mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro kini resmi mendekam di balik jeruji besi Amerika Serikat setelah operasi penangkapan dramatis oleh pasukan elit Delta Force di Caracas pada Sabtu 3 Januari 2026. Namun lokasi penahanannya kini memicu kontroversi internasional. Maduro dijebloskan ke Metropolitan Detention Center, MDC, di Brooklyn, New York, sebuah fasilitas yang dikenal memiliki reputasi buruk sebagai tahanan kumuh dengan tingkat kekerasan yang mengkhawatirkan. Dari istana ke sel penuh resiko, Maduro yang menghadapi dakwaan konspirasi narkoterorisme dan perdagangan kokain lintas negara tiba di New York dengan pengawalan ketat agen federal. Penempatannya di MDC Brooklyn menjadi sorotan karena fasilitas ini sering digambarkan oleh para pengacara hak asasi manusia sebagai penjara yang tidak manusiawi. Laporan internal dan kesaksian narapidana menggambarkan kondisi MDC Brooklyn sebagai tempat yang rawan kekerasan. Insiden penusukan antar tahanan sering terjadi akibat kurangnya personel penjaga dan pengawasan. Kondisi fisik kumuh, masalah sanitasi yang buruk, serangan tikus, hingga kegagalan sistem pemanas di tengah musim dingin New York yang ekstrim. Isolasi ketat. Sebagai tahanan profil tinggi, Maduro diperkirakan akan ditempatkan di unit isolasi SHU untuk melindunginya. Namun unit ini juga dikenal karena tekanan psikologis yang berat. Reaksi keras dari Caracas. Di Venezuela, Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengecam keras perlakuan AS terhadap Maduro. Dalam pidatonya nasional, Rodriguez menyebut pemindahan Maduro ke penjara yang dianggap berbahaya itu sebagai upaya pembunuhan terselubung. Kami menuntut bukti keselamatan fisik Presiden Maduro. Menempatkan seorang kepala negara di fasilitas yang penuh dengan pelaku kriminal sadis dan kondisi yang tidak layak adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan martabat manusia, tegas Rodriguez. Dakwaan dan proses hukum. Pemerintah AS melalui Jaksa Agung Pam Bondi menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi Maduro. Ia didakwa memimpin kartel de los Soles yang dituduh membanjiri jalanan Amerika dengan ratusan ton kokain selama 2 dekade terakhir. Maduro dijadwalkan akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Federal Manhattan pada Senin waktu setempat. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Untuk saat ini, sang pemimpin yang pernah tak tergoyahkan itu harus bertahan hidup di tengah kerasnya atmosfer MDC Brooklyn, jauh dari loyalisnya di Caracas.